Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang teman-teman di pelajaran Durusul Lughah Arabiyah. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir dan belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu gratis. Dan insya Allah Anda akan mendapatkan update-update pelajaran bahasa Arab. Oke teman-teman, dan juga Anda akan membantu kami mewujudkan mimpi kami, yaitu meningkatkan kemampuan bahasa Arab umat Islam Indonesia. Oke teman-teman, langsung saja. Di sini kita sudah masuk ke pelajaran ke-23 ya. Bagi teman-teman yang nanti bisa download, ada di playlist juga masih ada ya pelajaran-pelajaran ini dari pelajaran pertama. Dan buat teman-teman yang mau belajar bareng ya, kita akan buka kursus online. Anda bisa nanti lihat linknya di deskripsi di video ini atau beberapa video sebelumnya ya. Oke teman-teman, langsung saja. Di pertemuan kali ini saya bagi menjadi 3 sesi. Pertama kosakata ya, atau al-mufradat. Setelah itu kita akan masuk ke percakapan, dan nanti di akhir saya akan berikan beberapa kaidah-kaidah umum yang bisa kita ambil dari percakapan di hari ini. Oke teman-teman, yang pertama adalah ghurfatul mudarrisin. Ghurfatul mudarrisin. Ghurfa artinya ruang, mudarrisin artinya guru. Ruang guru. Ya, saya tidak endorse ya. Tapi emang ini ada di nanti percakapan. Ghurfat al-mudarrisin. Jadi ghurfa itu artinya ruangan. Misalkan ghurfatul jurus. Nah, ini ruang tamu. Ghurfatul ta'lim, ruang pembelajaran. Ghurfatul naum, ruang tidur. Apa lagi ya? Ya, pokoknya ghurfa itu ruangan ya. Mudaris artinya guru. Nah, kalau mudarisin itu bentuk jamak, maka jadinya ghurfatul mudarisin, ruang guru. Nah, kenapa dia kasroh? Karena ini dia bisa dikatakan ada istilah ya, namanya itu mudhof ilaih. Jadi ini ruangan ini milik guru, maka untuk menunjukkan kepemilikan nanti dia harokatnya menjadi kasroh nih. Misalkan buku ustadz, nah, kitabul mudarisi. Ya, ini disebut dengan mudhof dan mudhof ilaih. Nah, misalkan saya tulis kitabul mudarris. Nah, ini disebut kitabnya ini mudhof, mudarrisnya mudhof ilaih. Jadi bukunya itu punya guru. Ini menunjukkan idhofah atau kepemilikannya. Gimana kalau kita jajan? Nanti ya. Jajan sekarang. Nanti dulu, nih lagi ngajarin orang. Nanti ya. Oke. Lanjut ya teman-teman. Yang kedua, kosakata kedua itu zonna yazunnu. Zonna artinya mengira, menyangka. Nah, ini zon, suuzon. Zonna yazunnu. Nah, dia fi'il madinya zonna, fi'il mudhari'nya yazunnu. Mengira. Kemudian ijtima. Ijtima ini artinya rapat atau perkumpulan. Ijtima. Selanjutnya kisah. Nah, kisah ini sudah jadi bahasa Indonesia ya, yaitu kisah. Ya, jamaknya kisos. Kisotun jamuha kisos. Jamaknya kisos. Kemudian sofha. Sofha artinya halaman. Sofha jamaknya sofahat. Ya, beberapa halaman. Oke, selanjutnya hakibah. Nah, hakibah ini artinya adalah tas. Ya, hakibah, tas. Nah, dalam percakapan orang-orang Timur Tengah mereka sering gunakan juga istilah lain yang jarang digunakan di Indonesia, yaitu shantoh. Nih, shantoh artinya juga tas sama ya. Atau bisa juga kantong kresek. Nah, itu mereka kadang mau menyebutnya shantoh. Misalkan Anda belanja mau kresek, Anda bilang fi shantoh, ada tas kresek. Dan mereka menyebut tas biasa, tas ransel ya, disebut shantoh juga. Dan jarang sekali menggunakan hakibah. Jadi hakibah memang digunakan, tapi lebih dalam bahasa tulisan ya. Dalam bahasa percakapan, ya orang Arab banyak sekali menggunakan shantoh. Tapi kita harus tahu hakibah juga ya. Oke, selanjutnya asghar. Nah, asghar artinya lebih kecil. Dari kata sogir. Nah, kalau sogir artinya kecil ya. Sogir.
Ini artinya kecil. Oke, itu kosakata kita di pagi hari ini, dan nanti kita akan langsung masuk ke percakapan ya. Dan terus sampai habis, karena di bagian akhir saya akan berikan beberapa kaidah umum yang sangat penting untuk kita memahami kaidah bahasa Arab. Oke, langsung ke percakapannya. Nah, ini percakapan antara Ja'far dan Adnan ya. Kecilin ya. Ainal mudarrisun, di manakah para guru? Mudarrisun ini dia jamak dari mudarris, artinya guru. Di manakah para guru? La dakhulul fusula, mereka tidak masuk ke kelas. Walahum fi ghurfatil mudarrisin, dan tidak juga mereka ada di ruang guru. Nah, jadi gurunya nggak ada, di kelas nggak ada, di ruang guru nggak ada. Adnan menjawab, azun annahum, aku mengira bahwa mereka fi ijtima', ada dalam rapat. Arwaital mudarrisin al-judud, apakah kamu melihat? Apakah arwaita kamu telah melihat mudarrisin, para guru, al-judud, yang baru? Aja'a mudarrisun judud, apakah telah datang? Ya, ja'a yaji'u artinya telah datang. Mudarrisun judud, para guru-guru yang baru. Naam ja'a khamsatu mudarrisin judud. Iya, telah datang 5 guru-guru baru. Rawaitu ahadahum fil maktabah qabla qalil. Aku telah melihat salah satu dari mereka di maktabah. Maktabah artinya perpustakaan, qabla qalil, beberapa waktu yang lalu, tidak lama waktu yang lalu, beberapa saat yang lalu. Ismuhu Al-Husain ibn Hasan. Namanya, nama gurunya Husain anak Hasan. Yadkhulu ahadul mudarrisin al-judud. Maka masuklah salah satu guru baru. Ahad ini salah satu ya. Ahadu al-mudarrisin al-judud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ustaz. Selamat datang dan selamat datang. Ya, ini ahlan wa sahlan dan marhaban maknanya sama ya. Ungkapan selamat datang. Ashkurukum ya ikhwan. Aku berterima kasih kepadamu wahai saudara-saudara Asy atas sambutannya. Kam tuliban fi faslikum hada. Ada berapakah pelajar di kelas kalian ini? Fihi arba'una taliban. Di dalamnya ada 40 pelajar. Walakinnani, tetapi aku aro khamsatan wa salasina taliban faqat. Tetapi aku melihat 35 pelajar saja. Fa'inal akharun, maka di mana yang lain? Nah, al-akharun ini yang lain. Kalau al-akhar aja itu satu orang, kalau al-akharun itu jamak ya. Hum ghaibun al-yawm, mereka tidak hadir hari ini. Ayya kitabin taqra'un. Ayya kitabin taqra'un. Buku apa yang kalian baca? Naqra' hazal kitab. Kami baca buku ini. Ismu Qisasun Nabiyyin. Nama bukunya adalah Kisah-kisah para Nabi. Oke, liman huwa. Li ini menunjukkan kepemilikan. Li punya, man siapa? Punya siapa? Dia, maksudnya bukunya. Huwa li fadilati syekh. Buku itu milik fadilati syekh. Ini fadilahnya tambahan ya, yang mulia gitu ya. Yang mulia Syekh Abil Hasan An-Nadwi. Nama syekhnya Abul Hasan An-Nadwi, ini salah satu ulama besar dari India. Safhatan qara'tum fi. Berapa halaman yang telah kalian baca di dalamnya? Qara'na salasan wa khamsina safhatan. Kami telah membaca 35 halaman. Al-kitabu fihi tis'una safhatan. Buku itu fihi di dalamnya tis'una safhatan, ada 90 halaman.
90 halaman. Qara'na minha salasan wa khamsina safhatan. Kami telah membaca dari buku itu 35 halaman. Iya, ini buku, ini contohnya misalkan ya, misalkan ini bukunya. 35 halaman. Sorry, ini 53 ya. Salasan wa khamsina safha. Salasnya 3, khamsinnya halaman. Khamsinnya 50. Jadi 53 halaman. Kami telah membaca dari buku itu 53 halaman. Fabaqiya sab'un wa thalathuna safhatan. Maka baqiya tersisa, fabaqiya sab'un wa thalathuna safhatan. Tersisa berapa nih? 37 halaman. Ma'ajmala haqibatuk ya ustaz. Betapa indahnya, betapa bagusnya haqibatuk tasmu wahai guru. Bikam ishtaritaha. Berapa? Nah, bikam ini berapa? Ishtaritaha. Engkau membelinya. Ishtarituha bisa manina riyalah. Aku membelinya dengan harga 80 real. Wah, mahal ya. Satu realnya sekitar 3.000, berarti 80 kali 3, 240.000 ya, kurang lebih. Ana ishtaraitu mislaha bisa ba'ina riyalan. Hashim berkata, aku membeli yang seperti itu dengan harga 70 real. Kemudian Amru berkata, ana ishtaraitu hakibatan asghar minha bisittina riyalan. Aku telah membeli tas yang lebih kecil dari itu dengan harga 60 real. Oke, itu percakapan kita. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya langsung masuk ke kaidah ya. Oke, pertama ada azun. Azunu anna. Jadi dalam bahasa Arab ada huruf anna. Ini dia mengandung makna bahwa. Jadi aku mengira bahwa azunu anna. Azunu anna, atau saya mau mengatakan saya melihat bahwa bukunya sangat banyak. Ra'aitu anna al-kutub katsira. Aku melihat bahwa bukunya sangat banyak. Wajatu anna. Aku mendapati bahwa bukunya bagus. Wajatu anna al-kitab jamilun. Nah, dan setelah anna ini harokatnya harus mansub ya, harokatnya jadi fathah. Maka kalau kita lihat di percakapan di pertama tadi anna ya. Nah, tapi di sini dia enggak ini sih, enggak ada perubahan harokat ya, karena dia domir mereka. Tapi kalau saya katakan, aku mengira bahwa bukunya bagus, misalkan ya, aku mengira bahwa bukunya bagus, maka saya akan mengatakan azunu anna al-kitaba jamilun. Nah, Alkitab kenapa pakai fathah? Karena dia ada anna ini ya. Jadi dia harokatnya di fathah atau mansub. Terkena efek dari anna ini. Tapi nggak selalu ya. Ada yang bentuk-bentuk yang tidak berubah kayak tadi annahum ya. Annahum. Kenapa annahum kok humnya nggak boleh berubah? Dia nggak bisa berubah harokatnya. Hum ya hum, nggak ada ham him. Ya, him bisa ya, alaihim, itu masih bisa. Alaihum, itu nanti ada beberapa perbedaan ya. Di dalam sastra, dalam Quran Anda akan mendapati ya. Alaihum, fihum. Nah, fihum kenapa bisa fihum? Enggak fihim. Ya, itu ada namanya, istilahnya adalah al-khuruj ya, keluar dari kaidah. Kenapa? Untuk kebutuhan ekspresi ya. Jadi kadang-kadang ya sama lah kayak kita misalkan berkata apa tuh? Nah itu kan kita menggunakan lebih singkat ya, kita persingkat atau kita rubah tergantung kebutuhan kondisi ya. Tapi secara kaidah dia harusnya hum tidak berubah kecuali jadi him ya, kalau belakangnya dia jadi kasroh. Nah roa itu ana ini bisa, kemudian wajah itu ana. Bisa gunakan ini ya, dengan fiil madhi. Wajah ana
boleh juga pakai fi'il mudhari. Ya, jadi aku menyangka bahwa, aku mengira bahwa itu Anda bisa gunakan. Nah, selanjutnya bentuk superlatif ya, sangat atau lebih. Shogirun ini kecil. Kalau saya rubah bentuk menjadi asghar, maka memiliki makna lebih kecil atau paling kecil. Kalau ada disebutkan dua perbandingan, maka dia maknanya lebih kecil. Tapi kalau dia sendiri asghar, maka memiliki makna paling kecil. Kemudian kabir besar ya. Kalau saya rubah jadi akbar, maka menjadi lebih besar. Kemudian wasi', wasi'atnya luas. Ya, saya rubah jadi ausa, maka maknanya menjadi lebih luas, ausa. Nah, ada satu kaidah lagi yang belum saya tulis ya, saya kelewatan tadi. Setelah saya baca, saya baru kepikiran. Itu di situ dibahas banyak sekali angka puluhan. Ya, misalkan khamsuna rialan, 50 real. Salasuna rialan, 30 real. Nah, ketika angka sudah masuk ke puluhan, ya, puluhan ke atas, itu semuanya harokat belakangnya ada fathahnya gini. Tetap seperti itu ya. Misalkan 35, 25 ya. Nah, ini kan khamsa wa salasuna rialan. Nah, dan dalam bahasa Arab disebutkan satuannya dulu baru puluhan ya. Beda sama di Indonesia kan. Indonesia kan mengatakan 25 ya, atau bahasa Inggris 25. Tapi kalau di bahasa Arab satuannya dulu baru puluhannya. Khamsa wa salasun. Nah, kalau saya katakan salasuna khamsa itu salah ya, kebalik. Nah, tetapi nanti kalau sudah masuk mi'ah, misalkan 100, jadi saya akan mengatakan mi'atu riyalin. Dia menjadi harokatnya kasroh ya. Termasuk kalau saya katakan 1000 ya, dia menjadi alfu riyalin. Oke, ini mengenai angka ya. Dan sebenarnya ini perubahannya nggak banyak ya, cuma perbedaan di harokat saja. Bagi makna tidak terlalu dalam ya. Jadi sebenarnya ketika Anda tahu angkanya, kemudian Anda temukan bahasa Arabnya, itu Anda tidak akan terlalu pusing ya. Perbedaan hanya ada di harokat. Dan orang Arab sendiri mereka tidak terlalu fanatik kepada harokat, maka Anda akan menemukan di sana mereka nggak berbicara itu nggak pakai harokat. Jadi harokat hanya digunakan dalam bahasa tulis ya. Kalau Anda menulis buku atau menulis surat, itu penting sekali harokat ya. Tetapi itu juga dalam surat-surat resmi pun tidak dituliskan harokat. Makanya kalau Anda lihat buku Durusulullah, ini sudah jadi 2 ya. Ini kita sidang ya. Kenapa? Karena dalam percakapan memang harokat tidak terlalu diperhatikan oleh orang Arab ya. Jadi yang penting memang kosakata. Jadi menurut Ustadz Abdurrahman Al-Fauzan, salah satu pakar bahasa Arab di dunia saat ini ya, beliau masih hidup, itu mengatakan beliau yang pertama adalah kosakata, yang kedua suara ya, baru yang terakhir